banyaknya kita diserang, apakah ini kemudian akan menjadi keuntungan atau kerugian? Mungkin yang bermasalah adalah mereka yang dari tim sebelah yang mempermasalahkan isu itu. Kita kembali ke Bawaslu dulu supaya tensinya agak menurun. Pasca keputusan MK terkait Pilkada Papua pada 24 Februari lalu, membuat perhelatan Pilgub kembali memanas. Beragam hoaks dan ujaran kebencian beredar di ruang publik, khususnya di media sosial yang tentu saja mencoreng tatanan berdemokrasi kita. Sejauh mana kemudian kedua paslon baik BTMCK maupun MDFAR menyikapi hal ini? Dan bagaimana pula peran Bawaslu dalam melakukan pengawasan demi menuju suksesi pemungutan suara ulang yang bebas dari hoax? Shalom, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fibra Satyagraha. Kembali dalam Noken Bicara untuk membuka ruang diskusi, menghentak logika berpikir kita dan menemukan solusi dari beragam carut marut persoalan demokrasi. Untuk itu sudah hadir di studio Noken Live hari ini Komisioner Bawaslu, Koordif Pencegahan Permas dan Humas, betul ya, Ibu Yofrey Priamta Kebelen. Siap. Siang. Selamat siang. Kemudian juga ada kedua jubir pasangan calon baik BTMCK maupun MDFAR, Bung Gifli Bunei dan Bung Stef Mara. Mungkin saya akan ke keduanya terlebih dahulu. Kita bicara masalah hoax dan ujaran kebencian yang pasca penetapan MK itu ruang-ruang media sosial ini kita lihat bergerak ke arah itu, ke arah hoax dan ujaran kebencian. Nah, yang ingin saya gali itu bagaimana pendapat dari kedua paslon ini sendiri. Mungkin kita mulai dari jubir Pak BTM, silakan. Iya, memang pasca putusan MK terkait dengan pemungutan suara ulang, ini konstelasi politik di Papua, khususnya di Provinsi Papua, cukup tinggi seperti itu kita tahu bersama. Dan kemudian yang berkontestasi juga cuma dua paslon seperti itu. Sehingga kalau tidak di paslon 01 ya di paslon 02. Ini membuat konstelasi cukup tinggi. Nah, tadi Mbak Fibra sampaikan bahwa ada banyak kejadian di sosial media terkait dengan ujaran kebencian ya dan hoax seperti itu. Kami di tim paslon 01 ini selalu khusus untuk internal tim, baik dari Pak BTM dan Pak Kustan Karma selalu menginstruksikan kepada kami tim dan kepada seluruh pendukung untuk tetap kita menangkal hoaks, kemudian kita hindari ujaran-ujaran kebencian. Tentu di lapangan, di sosial media ini kan kita tidak bisa kemudian mengontrol semua pihak untuk kemudian tidak melakukan hal-hal seperti itu. Tapi paling tidak kita sebagai tim pemenangan sudah melakukan sosialisasi, menginstruksikan, menyampaikan kepada semua pendukung untuk mari kita sama-sama menuju PSU ini dengan damai, tidak melakukan ujaran kebencian. Kalaupun ada oknum-oknum pendukung yang mungkin semangatnya berlebihan dan kita lihat ada indikasi bahwa di situ ada ujaran kebencian, ada melakukan hoax, biasanya kita akan melakukan pendekatan-pendekatan. Kalau itu kemudian secara itu teman atau keluarga atau orang yang kita kenal, kita akan ajak bicara. Karena satu orang saja kemudian melakukan ujaran kebencian, kemudian melakukan hoax, itu dampaknya cukup luas gitu. Nah, dan kita tahu bersama Provinsi Papua ini sudah cukup terbuka, tidak ada daerah yang terisolir. Jadi semua telah kemudian menggunakan media sosial. Jadi satu orang saja lakukan, itu dampaknya cukup luas. Kalau kita misalnya yang di kota Jayapura yang berdekatan dengan ataupun ibu kota Provinsi Papua mungkin tidak masalah karena cukup dinamis informasinya.
Tapi kalau daerah-daerah yang jauh dari kota Jayapura, informasi sampai walaupun itu informasinya tidak benar, itu cukup berdampak pada masyarakat begitu. Dan ini sudah menjadi evaluasi kita tim, bahwa kita tim akan berkomitmen untuk kemudian ikut menangkal hoaks dan menghindari ujaran-ujaran kebencian. Sudah banyak upaya kita lakukan, kita mengakomodasi semua. Kita punya tim dan simpatisan untuk melakukan hal-hal ataupun kemudian menghindari hoaks dan juga menghindari ujaran kebencian. Mungkin Bung Stef bisa sedikit berbagi juga seperti itu. Kalau saya lihatnya bukan hanya pada saat pasca penetapan MK, tetapi sebelum itu pun sudah terjadi bahwa khususnya di kami tim MD Fire, kami banyak jadi korban. Kami selalu ditekan, baik itu melalui media sosial maupun ya banyak video-video yang diedarkan di grup WhatsApp, apalagi hari ini kita lihat di Facebook itu FB Pro itu kan orang banyak yang bagikan, dan itu kita jadi korban di situ banyak. Ada orang yang sampaikan seperti Matius Fakiri, anak manja konstitusi dan lain-lain, itu terjadi untuk kita. Tetapi kita dari tim Mario, kita selalu sampaikan kepada seluruh pendukung. Kita ada di grup WhatsApp, saya selalu sampaikan sebagai juru bicara, saya sampaikan informasi yang keluar dari tim adalah informasi dari juru bicara. Sedangkan yang jadi teman-teman media kalau mau sampaikan sesuatu ke publik harus filter lewat juru bicara, karena kita tidak bisa tanggung jawab semua informasi yang keluar, karena semua orang bisa jadi pembuat berita, dan ketika itu bukan keluar dari tim juru bicara, kemudian ada sesuatu yang terjadi di luar itu menyebabkan konflik, ada yang dirugikan, itu bukan tanggung jawab kami sebagai tim inti gitu. Tetapi kembali lagi kita sampaikan kepada semua pendukung kita maupun ya seperti saya dengan Pak Gifli, walaupun kita berbeda pendapat, kita berbeda tim, tapi kita berteman. Jadi kita tetap berdiskusi, ketemu di kafe, kita duduk bersama, kita sampaikan apa yang harus kita lakukan. Karena intinya bukan hanya tentang pilkada ini, tapi apa yang mau kita bawa untuk Papua ke depan. Jadi meskipun berada pada tim yang berbeda, komunikasi juga untuk bagaimana mengedukasi masyarakat untuk berpolitik yang baik itu tetap jalan. Iya, karena itu intinya di situ. Kita ada hal yang ingin isu-isu spesifik yang ingin saya tanyakan. Mungkin tepatnya klarifikasi. Oke. Kepada mungkin Pak Matius Fakiri dulu dari paslon 02. Beberapa waktu lalu ya kan kita tahu kan latar belakang beliau adalah dari Kapolda Papua, gitu. Sehingga banyak sekali diksi yang beredar di masyarakat itu bahwa ini akan menggunakan misalnya alat negara kemudian untuk memuluskan langkah menjadi gubernur. Nah, klarifikasi mungkin ini tepat saat yang tepat gitu untuk kemudian Jubir bisa mengklarifikasi hal ini, mungkin silahkan. Kalau kita bilang menggunakan kekuatan polisi, kemarin kita udah lantik. Iya, kemarin udah lantik. Tapi buktinya kemarin kan kita tidak mendapatkan sesuatu yang maksimal. Saya mau klarifikasi bahwa Bapak Matius Fakiri bergerak dengan partai politik, tidak ada menggunakan kekuatan kepolisian atau apapun itu. Tetapi memang kita tidak bisa membatasi, karena polisi juga manusia, TNI juga manusia. Mereka pasti punya doa yang mereka sampaikan. Mungkin Bapak Matius Fakiri pernah membantu mereka berdoa, itu wajar. Tetapi kan kalau menggunakan kekuatan saya pikir tidak, karena kita bergerak dengan partai politik dan kita punya relawan yang sudah terbentuk sampai di akar rumput, dari situ kita bergerak. Tapi menanggapi isu yang beredar, baik itu sebelum putusan MK maupun pasca putusan MK, disebarkan rame di sosial media anak manja konstitusi yang saya sampaikan, kemudian mantan Kapolda yang menggunakan kekuatan partai coklat yang selalu disampaikan, saya pikir itu informasi yang sengaja dibuat-buat untuk menjatuhkan elektabilitas Bapak Matius Fakiri. Artinya bisa ditegaskan bahwa tidak ada skema yang kemudian membawa-bawa atau nebeng atau misalnya menggunakan alat negara untuk
memuluskan langkah politik seperti itu ya berarti Bung Stef? Tidak ada. Tidak ada. Kalau ke paslon 01 ini yang agak rame gitu kan, saya lihat tuduhan-tuduhan seperti politik identitas dan lain-lain. Nah ini bagaimana Bung Gifli sendiri mungkin klarifikasinya? Iya, ya kita tahu bersama di sosial media banyak sekali isu-isu yang berkembang, ada statement khususnya di sosial media ya terkait dengan isu identitas ya yang arahkan ke kami seperti itu. Tapi saya mau bilang begini, ini pendapat saya ya, bahwa di tengah masyarakat, ini pengalaman kami turun bertemu dengan masyarakat akar rumput grassroots, ada suara-suara dari akar rumput yang kami dengar. Ini yang saya mau sampaikan, bahwa kalau dulu misalnya kita di tim ataupun Pak BTM diserang bahwa isu identitas Tabisaireri seperti itu yang paling gencar diserang ke kita. Ya, ini sebenarnya tidak keluar dari kita, tapi ini pun ada suara akar rumput yang kemudian disampaikan ke kita saat kita bertemu dengan masyarakat di kampung-kampung. Masyarakat sampaikan begini, dulu waktu undang-undang Otsus keluar itu kita kenal dengan istilah orang asli Papua, yaitu yang mama, bapak orang Papua dan seterusnya penjabarannya. Kemudian seiring berjalannya waktu terjadilah pemekaran, gitu. Terjadilah pemekaran yang kemudian Papua menjadi 4 provinsi ya, provinsi Papua. Tengah, kemudian Papua Selatan, Papua Pegunungan, seperti itu. Nah, yang masyarakat sampaikan adalah kalau dulu orang asli Papua adalah yang bapak mama, kemudian orang Papua dan non OAP adalah mereka saudara-saudara yang datang. Tapi kemudian terjadi perubahan ataupun terjadi perubahan atau apa ya? Istilah sederhananya itu artikulasi OAP agak sedikit tergeser. Misalnya saya ini orang Bugis. Kalau saya pergi ke selatan, daerah selatan provinsi Papua Selatan, itu orang-orang di sana menganggap saya pendatang, ya saya harus menerima begitu. Walaupun di dalam undang-undang Otsus pengertian OAP itu belum bergeser. Tapi pasal ayat dalam undang-undang itu kan dia lambat mengikuti perubahan politik seperti itu. Artinya kalau orang bilang aku ini kan orang utara begitu, kok ini kan orang Tabisaireri, kok bukan orang selatan. Yang berhak jadi gubernur di sini ya orang Papua Selatan. Begitu juga orang pegunungan, begitu juga dengan orang di Papua Tengah. Framing ini sudah terbangun di masyarakat. Bukan kemudian karena ada kontestasi gubernur antara Pak BTM dan Pak MDF baru kemudian ini terjadi. Coba tanya di masyarakat. Saya pikir isu ini berkembang dan kemudian kami sebagai tim Paslon 01 kan kemudian tidak bisa, kalau orang kemudian kita turun dan ketemu dengan masyarakat sampaikan bahwa secara undang-undang seperti ini, kita baru bilang undang-undang, orang di sana tidak mengerti. Gitu. Orang bilang sudah ini kan sudah pemekaran, jadi kita mau pilih saja orang Tabi dan Saireri yang mau pimpin provinsi Papua. Karena Papua Selatan sudah dipimpin oleh orang Selatan, Papua Pegunungan juga dipilih orang Pegunungan, kemudian Papua Tengah dan seterusnya seperti itu. Walaupun tadi saya sudah sampaikan bahwa di dalam undang-undang Otsus artikulasi daripada OAP itu belum tergeser. Tapi kemudian pemahaman ini sudah mulai tergeser di tengah masyarakat. Namun kami juga menyadari bahwa di tengah kontestasi kita ini tetap kemudian mengacu, kemudian memahami bahwa dalam undang-undang siapa saja boleh maju di Provinsi Papua. Kecuali di kabupaten kota itu kan tidak masalah. Misalnya kita lihat contoh di Kabupaten Jayapura, bukan orang Kabupaten Jayapura yang jadi bupati misalnya. Kemudian di Waropen juga di daerah saya juga itu orang Mepago yang jadi bupati, itu tidak masalah. Tapi kemudian yang paling terlihat, yang paling mengerucut isunya itu memang di provinsi gubernur ini. Artinya meskipun tidak ada aturan baku yang mengatur hal ini berarti menurut Bung Gifli sendiri muncul dari keinginan masyarakat. Misalnya seperti contohnya di wilayah, kalau kita mengikuti pembagian wilayah adat itu seperti masyarakat Tabi kemudian menginginkan mengusung calon yang representasi dari wilayah Tabi. Seperti itu maksudnya ini muncul sendiri. Ini muncul sendiri di tengah masyarakat seperti itu pasca pemekaran. Gitu. Coba nanti bisalah kita bisa turun dan kita bisa
tanya di tengah masyarakat. Tanya di daerah Sereri, tanya di daerah Tabi. Ya banyak masyarakat bisa sampaikan seperti itu. Mungkin Bung Stef mau menanggapi hal ini. Sebentar. Dan ini juga bukan framing yang kemudian menjadi materi kampanye, materi sosialisasi kami tim kepada masyarakat. Tapi setelah kami ketemu masyarakat dan itu suara-suara yang kemudian datang. Baik, mungkin Bung Stef yang lebih menanggapi. Kalau kita lihat kenyataannya di lapangan, kalau memang itu terpolarisasi dari masyarakat, mungkin daerah terbanyak dengan penduduk terbanyak di Provinsi Papua, Kota Jayapura, Ya. mungkin BTM bisa menang di situ kemarin. Ya. Tapi kan terbukti kalah di Kota Jayapura. Artinya isu yang dibangun itu kan bukan dari masyarakat. Karena buktinya masyarakat memilih MDF. Jadi Boleh, silakan. iya, jadi seperti itu. Jadi seperti itu. Ya? Iya, kalau memang terpolarisasi di masyarakat, kenapa masyarakat memilih MDF? Karena kita bicara masalah tadi ya, kita kembali ke pembagian wilayah adat yang mungkin yang dimaksudkan Bung Kifli adalah orang-orang asli. Sebenarnya Iya. kan saya boleh mengkritisi sedikit, sebenarnya tidak ada maksud apa-apa, hanya ketika di Kota Jayapura ini kan sudah masyarakatnya sudah heterogen, Majemuk, ya, ya. kan lebih banyak bahkan orang asli itu sudah semakin sedikit gitu kan. Sehingga kalau indikatornya dari situ, apakah saya pikir agak sedikit rancu, tapi Ya itu akan menjadi rancu ketika kita sampaikan bahwa yang harus jadi gubernur di Provinsi Papua adalah orang asli Tabi Sereri, itu rancu karena kita sudah majemuk di sini. dan betul memang tidak ada aturan ya, Tidak tidak ada betul. aturan yang kemudian mengaturnya. Betul. Tapi memang Mbak Fibra, saya lihat di tengah masyarakat memang tidak ada masalah dengan isu itu. Kemudian yang menjadikan isu itu masalah adalah tim sebelah, tim MDF. Yang menjadikan itu sebagai Wah, sebuah ini menarik berarti. Karena di Tahan tengah dulu, masyarakat memang tidak ada masalah seperti itu. tahan dulu sebentar Bung Kifli. Berarti menurut Bung Kifli sendiri seperti itu, begitu. Ini bukan menurut saya, ini menurut masyarakat. Menurut masyarakat. Iya, gitu. masyarakat yang menyampaikan. Berarti informasi yang beredar dari masyarakat. Artinya bahwa tidak ada masalah di masyarakat terkait dengan mereka mau pemimpin yang harus berasal dari Tabi Sereri. Mungkin yang bermasalah adalah mereka yang dari tim sebelah yang mempermasalahkan isu itu. Oh, mempermasalahkan isu ya, berarti. Iya kan, ini informasi yang belum harus kita, ini kan subjektif. Kita harus membuktikan secara, kan harus punya indikator begitu. Ya. Walaupun saya sampaikan mungkin menurut teman-teman dari tim sebelah itu subjektif. Tapi kan saya sampaikan berdasarkan fakta di lapangan seperti itu. Baik. Kita kembali ke Bawaslu dulu supaya tensinya agak menurun. Nah, kalau dari Bawaslu sendiri, bagaimana kemudian menyikapi hal-hal seperti ini? Hoax dan ujaran kebencian. Karena kan kita lihat masyarakat terpolarisasi cukup signifikan, iya kan? Kita harus menjaga bagaimana supaya oke lah terpolarisasi karena kemudian karena harus memilih ya, itu tidak bermasalah, mungkin tidak ada masalah, tapi kan jangan sampai gitu kan ujungnya adalah terkait dengan ya hal-hal yang menyangkut merusak kebinekaan, kebangsaan, kedamaian yang ada di Baik, berkaitan dengan pasca putusan MK 304 itu, Bawaslu memang tugas utama adalah melakukan pencegahan, dan kemudian tugas paling terakhir adalah melakukan penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi. Pencegahan ini yang kemudian kita masuk melalui kepada tim pasangan calon, kepada stakeholder yang bisa juga punya punya kekuatan juga untuk bersama-sama membuat situasi ataupun menciptakan situasi di masyarakat menjadi lebih baik. Kita tahu tadi di awal bahwa yang ada hanya 2 pasangan. Ya. Artinya itu berarti potensi head to head itu, potensi orang masyarakat konflik di antar masyarakat itu pasti ada. Potensi polarisasi itu pasti ada. Nah, ini yang di awal kami sudah lakukan, misalnya imbauan kepada pasangan calon misalnya atau tim, lalu juga kepada KPU. Kemarin kita juga di awal misalnya meminta teman-teman KPU misalnya untuk memperhatikan jadwal. Kita diberikan waktu 180 hari paling lambat untuk melaksanakan PSU. Nah, ketika waktu yang panjang itu kalau tidak dimanfaatkan baik atau tidak diatur dengan baik,
ada beberapa catatan kami kemarin, misalnya ada kekhawatiran untuk polarisasi ketika misalnya masa kampanye itu begitu panjang, dan itu potensi, bahkan itu bisa muncul bisa saja muncul dari tim ataupun misalnya muncul dari luar tim. Itu yang dikhawatirkan, dan saat ini kita sudah masuk di tahapan kampanye yang menurut putusan KPU Papua ini sudah masuk di tahapan kampanye yang cukup panjang. Ada kampanye, ada masa sosialisasi, dan ini satu tantangan bagi kita semua misalnya untuk secara selektif melihat informasi yang tersebar. Kita sendiri juga sudah lihat saat ini informasi yang ada itu saling menyerang. Ya itu akunnya siapa juga kita ada yang namanya jelas, ada yang namanya tidak jelas. Jadi di awal juga ketika kampanye akan bergulir, Bawaslu juga mengingatkan kepada tim pasangan calon untuk kemudian ada kewajiban untuk mendaftarkan, karena ini mainnya di ranah sosial media. Ada kewajiban pasangan calon untuk mendaftarkan akun media sosial kepada KPU sehingga kita tahu mana akun resmi pasangan calon, mana yang bukan di luar akun resmi, sehingga kita tahu bagaimana kemudian penanganan jika terjadi ada hal-hal. Nah, di terakhir ini kita lihat informasi terutama di komunitas di sosial media, misalnya sebutlah IKKJ baik di Kabupaten Kerom, di Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura maupun di Kerom. Ada informasi yang kemudian saling menyerang. Ada komplain-komplain juga dari masyarakat. Nah, kami sedang menyusun satu imbauan kepada admin, misalnya kami akan disampaikan ke admin untuk kemudian selektif memposting informasi dari pengguna komunitas. Jadi supaya kemudian ini juga kita meminimalisir potensi-potensi polarisasi, karena ini sudah tadi kita dalam diskusi sudah mulai memanas dan banyak. Selain itu tetapi di Bawaslu sendiri kami juga sudah banyak menerima informasi kiriman video, tidak hanya terhadap video pasangan nomor urut 1, tetapi pasangan nomor urut 2 juga ada masuk, dan itu kita jadikan informasi awal. Karena mekanisme penanganan pelanggaran ada informasi dari masyarakat kecuali yang dilaporkan. Itu informasi berarti dalam bentuk apa? Maksudnya video itu informasi terkait ada misalnya kemarin ada keterlibatan ASN atau kemudian ada informasi berkaitan dengan ini sumbangan-sumbangan. Itu juga kemarin, terus berkaitan dengan kampanye berkaitan politik identitas. Nah, itu kan informasi masuk di Bawaslu. Ketika hanya informasi saja itu kemudian dijadikan informasi awal. Kami wajib melakukan penelusuran misalnya untuk memastikan betul tidak informasi yang ada. Berbeda dengan kalau laporan yang disampaikan ke Bawaslu untuk ditangani. Nah, di Bawaslu sendiri juga kami melakukan patroli pengawasan cyber, gitu. Kalau untuk informasi yang kami peroleh untuk berkaitan dengan media sosial itu yang sudah dilimpahkan ke Bawaslu Kabupaten Kota karena berkaitan dengan tempat kejadian, itu kurang lebih sudah ada 5, ada di Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Kerom dan juga Mambramo-Raya. Tapi ada mekanisme sendiri nggak yang spesifik kemudian mengatur masalah hoax di media sosial ini untuk pilkada? Kalau di Bawaslu ada itu tadi saya sebut pengawasan patroli pengawasan cyber, di mana kalau kami menemukan video-video yang berkaitan dengan hoax, ujaran kebencian, ada politisasi sara dan sebagainya, itu kami kaji, jika terpenuhi unsur itu kami laporkan ke RI. Karena dari pilkada sebelumnya kita punya link untuk, karena di tingkat RI itu sudah kerjasama juga dengan misalnya Meta, sehingga ketika kami sampaikan informasi dan kajian itu lalu kemudian dianalisa juga di Bawaslu RI, tim di Bawaslu RI, dan itu terpenuhi unsurnya, maka ada kewenangan misalnya untuk men-take down video yang bersangkutan ataupun misalnya menonaktifkan akun tersebut ketika betul bahwa ini sudah potensi mengarah pada hoax, ujaran kebencian ataupun terhadap pelanggaran undang-undang lainnya. Itu selain dengan Meta misalnya, saat ini kami
sedang berusaha untuk kemudian nanti bangun komunikasi juga dengan Kominfo karena punya kewenangan di situ, dan juga Cyber Polda yang kemudian bisa juga kemudian. Nah, saat ini memang kami mengharapkan tim juga menyampaikan akun-akun resmi mereka sehingga kita bisa tahu ataupun bisa melihat di luar akun resmi itu berarti itu tanggung jawab pribadi yang bersangkutan. Akun resmi ketika ada upload video ataupun posting sesuatu yang kemudian mengarah pada hoax, dan ini kita tahu kemana, kepada siapa kita akan Berarti sudah mulai menyurati. diinformasikan, disosialisasikan Siap. kepada kedua Sejak awal sebelum kampanye dimulai di tanggal 26 lalu sesuai dengan keputusan KPU Papua nomor 65, kan kampanye dimulai tanggal 26 Maret lalu ya. Sebelum itu kita sudah sampaikan agar segera mendaftarkan, karena ini kewajiban pasangan calon untuk mendaftarkan akun media sosialnya, lalu tim pemenangannya. Itu penting sekali supaya kami juga memudahkan kami untuk memilah mana yang akun resminya, mana yang di luar akun resmi, sehingga penanganannya juga tentu saja akan jelas. Itu saya pikir itu. Ya, meskipun memang tidak semua bisa kita Kontrol, bisa kita kontrol, bisa Ya, kita awasi, karena seperti tadi Bung Ifri dan Bung Stef Ya, juga betul. bicara bahwa kita juga kadang tidak tahu ini Ya, siapa. betul, Gitu itu. kan. Belum tentu juga kita menyangka itu skema atau Ya. dari salah satu paslon, karena ya itu kadang juga ya kita tahu akun-akun yang tidak terverifikasi itu Kasih, banyak baik. sekali gitu kan. Baik, betul. Baik, menarik sekali diskusi kita siang hari ini. Kita akan kembali lagi untuk menyambung diskusi kita setelah yang satu ini. Buka wawasanmu, temukan inspirasi bersama Noken Bicara. Kami hadirkan diskusi politik relevan, santai dan penuh solusi dari sumber kompeten. Jelajahi karya dan inovasi tanpa batas generasi muda Papua. Dengarkan kisah inspiratif sosok pengabdi tanah Papua. Noken Bicara, tempat kata jadi gerakan, kisah jadi inspirasi. Baik, kembali bersama Noken Bicara pada sesi kedua. Mungkin pertanyaan kali ini mungkin lebih terarah pada jubir para paslon. Kita tahu ada polarisasi yang terbentuk. Sudah nyata lah ya, kita lihat di media sosial. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana kemudian strategi kedua paslon sendiri dalam menghadapi hoax atau ujaran kebencian ini. Pasti cukup merugikan, saya rasa seperti itu ya kan, cukup merugikan untuk keduanya. Nah, untuk artinya bagaimana strategi untuk menangkal hal-hal seperti itu? Mungkin kita mulai dari Bung Stef atau Bung Gifri, silakan. Ya, Stef. jadi kalau dari kami sendiri, strategi yang pertama tentunya ketika informasi itu kemudian merugikan kami, akan kami laporkan ke Bawaslu. Karena itu udah menjadi ranahnya Bawaslu untuk kemudian mengecek apakah informasi tersebut benar merugikan kita, dan kemudian itu dibuat oleh tim sebelah. Nah, tapi kemudian kami juga mencoba untuk mencari tahu. Artinya kami juga punya tim media ada, mencoba mencari tahu kira-kira informasi ini merugikan atau menguntungkan gitu. Karena ya kita punya strategi. Kita lihat juga apakah ada isu yang kemudian dengan banyaknya kita diserang, apakah ini kemudian akan menjadi keuntungan atau kerugian. Dan ternyata ada yang kemudian membawa kerugian untuk kita. Seperti beberapa video yang sudah berlalu
menyudutkan Bapak Matius Fakiri seperti yang tadi disampaikan, mantan Kapolda menggunakan Partai Coklat itu disampaikan. Dan kami pikir ini sudah harus menjadi ranah Bawaslu, dan sampai sekarang mungkin kami belum melihat ada teguran langsung atau mungkin dari Bawaslu sampaikan ke media bahwa ini merupakan tindakan yang kurang bagus, ini kami belum lihat. Berarti media dalam hal ini media mainstream atau Ya, media yang harus disampaikan dari Bawaslu. Misalnya disampaikan. Jadi biar masyarakat itu tahu bahwa ternyata informasi ini hoax. Jadi yang harus setelah kita dapatkan kita sampaikan harus diklarifikasi juga ke media biar masyarakat tahu. Nah, jangan setelah disampaikan kemudian hanya dijadikan sumber berita dan habis masyarakat berpikir bahwa itu benar. Tadi Pak Gifli juga sampaikan kalau masyarakat yang berpendidikan mungkin akan menganggap oh ini berita hoax. Tapi kalau itu sampai ke daerah-daerah yang cukup jauh dari sini, masyarakat akan menganggap itu sebagai sesuatu yang benar. Dan itu kan sudah ketika terbentuk kelompok AS versus DEM. Jadi saya udah pikir bahwa apapun yang disampaikan oleh Pak Gifli ini semuanya menyerang saya atau semuanya bohong. Nah, itu pun akan dipikirkan oleh Pak Gifli kepada saya. Jadi ya itu harus diklarifikasi dari tim Bawaslu misalnya. Karena yang bisa menengah kita di sini kan tim Bawaslu. Kalau Bung Gifli sendiri? Iya. Kita tim BTM ini, apalagi Pak BTM, kalau tadi Pak sampaikan mereka diserang, kita juga diserang sampai naik. Kalau lebih banyak itu melalui akun sosial media seperti itu. Setelah tim media kita coba teliti, coba pelajari, ternyata memang ada akun-akun tidak jelas, akun-akun fake yang coba untuk kemudian menyerang paslon kita. Dan hampir semua yang diarahkan kepada paslon kita itu tidak benar informasinya. Ini memang mengkhawatirkan kita semua. Bagi kita di tim tidak ada masalah. Mungkin bisa diklarifikasi aja, maksudnya langsung contoh yang tidak benar gitu kan. Seperti apa misalnya? Oke, misalnya di Facebook ada salah satu akun fake yang menyampaikan bahwa Pak BTM itu pernah tersangkut kasus korupsi misalnya. Ya. Waktu beliau punya riwayat menjadi wali kota. Terbukti sampai saat ini beliau bisa kembali mencalonkan diri menjadi gubernur, tidak pernah menjadi tersangka dan seterusnya. Ini informasi ini sudah tersebar luas gitu. Nah, memang ada langkah-langkah yang kemudian tim kita bijaki ya, melalui corong Bawaslu juga kita akan ambil langkah. Kemudian tim media juga kemudian pelajari dan kita bersama-sama ikut mengklarifikasi seperti itu. Nah, ini bukan tentang membela siapa, tentang membela kemudian paslon siapa, bukan. Tapi yang terpenting adalah figur yang mau kita tunjukkan, misalnya Pak BTM adalah figur terbaik untuk tanah Papua. Gitu. Jadi jangan ada serangan-serangan yang kemudian menyangkut dengan privasi, pribadi, dan kemudian riwayat masa lalu yang sebenarnya tidak benar seperti itu. Gitu. Kemudian juga ada informasi yang pernah beberapa waktu lalu sebelum PSU juga misalnya informasi terkait dengan beliau punya urusan privasi. Ini sangat disayangkan memang. Kita tidak mau menuduh siapa gitu. Tapi tentu di tengah masyarakat, di tengah pendukung kita, ini karena cuma head to head, pasti kita akan ada kecurigaan pastinya. Kita semua pasti mencurigai. Kalau akun yang menyerang kita itu pasti minimal dari simpatisan tim lain. Ya. Itu pasti. Dan kalaupun ada yang menyerang Pak MDF juga pasti ada kecurigaan lah. Ini hal yang normatif dan lumrah seperti itu. Tapi bagi kita ini memang dinamika politik yang harus kita lewati. Bagi kita sudah berkomitmen untuk ikut mensukseskan kandidat kita sehingga ya apapun yang terjadi kita klarifikasi, ada ruang-ruang yang bisa kita ambil langkah misalnya Bawaslu dan para pihak untuk ikut menyelesaikan ini kita akan ambil langkah memang. Dan ini sudah kita ambil langkah memang. Itu yang tadi kita kemudian diskusikan bahwa mungkin di tim itu tidak ada yang seperti itu, tetapi di bawah ya kan ini kemudian karena head to head jadi jumlah relawan ya, banyak sekali. Ya, sehingga saling. Nah, bagaimana kemudian upaya yang dilakukan oleh kedua paslon sendiri, kedua tim sendiri untuk kemudian mengedukasi para simpatisan, relawan untuk menggelar sebuah dinamika berpolitik yang benar seperti itu tanpa kemudian harus melakukan hoax atau ujaran kebencian. Artinya upaya sendiri seperti apa? Kalau dari kami
kan sempat membuat video dengan bicara sendiri Bapak Matius Fakiri, beliau sampaikan kepada seluruh pendukung untuk tidak perlu menyerang orang lain. Mari kita fokus urus tim kita, kemudian bagaimana kita bisa memenangkan konsultasi ini. Jadi memang visinya Bapak Matius Fakiri memang kan damai. Tidak boleh saling membenci, tidak boleh saling menyampaikan sesuatu yang menyakiti hati lawan orang lain. Dan ini yang kemudian kita lakukan, jadi kita sampaikan. Di samping itu kita juga selalu sampaikan, kita punya grup WhatsApp banyak. Pendukung-pendukung, grup-grup ketua-ketua relawan kita sampaikan supaya coba membagikan informasi itu yang edukatif. Maksudnya kita mau membangun sesuatu yang baru untuk Papua. Jadi jangan sampai politik ini kemudian memecah kita. Jangan sampai politik ini kemudian membuat kita menjadi terpolarisasi dan kita menjadi kaku terhadap teman-teman. Makanya kita selalu membuka diskusi untuk Ya itu. karena artinya di kedua tim ini adalah kebanyakan aktivis-aktivis yang juga pada saat sebelumnya bersama-sama seperti itu ya. Baku tahu. Seperti itu maksudnya. Nah, mungkin bagaimana upaya dari tim 01? Iya, tentu pasti kita akan melakukan berbagai upaya untuk menangkal isu hoax, kemudian ujaran kebencian. Tim kita ini kan terbentuk di 9 kabupaten kota, gitu. Jadi kita pasti akan melakukan evaluasi internal berdasarkan instruksi dari paslon, kedua paslon, ya, Pak BTM dan Pak Kostan Karma. Kemudian kita akan sampaikan, kita akan instruksikan kepada para pendukung dan tim di 9 kabupaten kota, tidak hanya di tim inti ataupun tim yang induk di provinsi, karena tim kita sudah terbentuk sampai di bahkan di tingkat RT RW seperti itu. Jadi informasi ini sudah kami sampaikan sampai di tengah masyarakat seperti itu. Dan di berbagai pertemuan, di berbagai dialog, Pak kita bertemu dengan masyarakat pun menyampaikan hal yang sama. Dan kita punya tanggung jawab sebagai tim untuk melakukan edukasi-edukasi terutama kepada pendukung kita ini. Kalau tim ini kan bisa terorganisir secara cepat, begitu. Ya. Tapi yang kemudian kita punya tanggung jawab ini untuk sampaikan kepada simpatisan dan pendukung. Karena ini juga kemudian tadi pasti sudah sampaikan, ada berbagai hal yang juga kemudian bisa menguntungkan kita, tapi ada hal yang kemudian mungkin di internal kita yang ada oknum-oknum tertentu yang bisa melakukan itu isu seperti tadi yang kemudian merugikan kita. Ini pun yang kemudian kita harus antisipasi secara cepat. Berarti bisa kami tegaskan bahwa di dalam kedua paslon sendiri atau kedua tim sendiri tidak pernah memainkan gimmick-gimmick seperti itu ya untuk kemudian meraup suara atau seperti apa, itu ibarat kata secara terstruktur itu tidak pernah ada seperti itu ya. Baik, mungkin kita kembali kepada komisioner ini. Tadi ada mungkin kita bicaranya komplain atau apa ya, tidak pernah belum melihat keseriusan untuk bagaimana hal ini ditangani dengan baik. Mungkin Ibu, ya, apakah ini berkaitan dengan efisiensi gitu kan? Kita tahu kan misalnya kemarin juga pada saat bagaimana tantangan untuk melaksanakan PSI itu kan kita tahu juga gitu. Mungkin silakan. Bawaslu tentu saja berusaha keras untuk wacana efisiensi itu tidak mengganggu kerja kami untuk maksimal dalam pengawasan. Tadi saya sudah sampaikan bahwa informasi yang masuk itu mesti menjadi informasi awal bagi kami, yang mana tidak kemudian langsung kami putuskan di situ bahwa ini benar ini salah. Tetapi kami harus melakukan misalnya ada mekanisme prosedur yang harus kami lalui. Misalnya kami harus plenokan apakah ini dijadikan informasi awal untuk dilakukan penelusuran, atau misalnya ini dia jatuhnya misalnya masuk dalam pidana umum dan sebagainya. Itu harus dipilah terlebih dahulu sebelum kami menindaklanjutinya dengan mekanisme yang ada di Perbawaslu. Nah, tadi saya sudah sampaikan untuk di PSU ini sendiri sudah ada kalau untuk laporan sudah ada 2 dan 1 temuan sudah ditangani oleh Bawaslu. Sedangkan untuk informasi awal tadi sudah disampaikan ada kurang lebih 5 yang tersebar di 4 kabupaten, Kerom, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Mambramo Raya. Dan itu sudah kami, karena ini
posisinya ada di kabupaten kota sehingga kami sangat membutuhkan bantuan dari teman-teman Bawaslu Kabupaten Kota untuk kemudian melakukan tindak lanjut penelusuran terutama terhadap informasi yang kami terima. Tentu saja memang tidak secepat yang diinginkan mungkin oleh tim kedua pasangan calon, tetapi kami sudah berusaha untuk melakukannya. Karena ketika kami lakukan di luar prosedur itu juga menjadi salah bagi kami. Nah itu. Nah 5 ini sedang ditangani oleh teman-teman kabupaten kota. Ada juga beberapa informasi yang sudah masuk di kami, bahkan juga yang kami peroleh dari media cetak yang kemudian kami sedang bahas bersama untuk seperti apa akan disikapi, berkaitan akan dilimpahkan atau akan kami tangani di tingkat provinsi. Kami juga baru saja menerima pelimpahan laporan dari Bawaslu RI berkaitan dengan pencalonan kemarin, dan ini juga sedang dilakukan. Nah prosesnya melakukan klarifikasi, pertama melakukan penelusuran, tentu saja kami harus kemana-mana untuk memastikan sumber video orang-orang yang perlu kami temui dan kami mintai keterangan. Dari hasil penelusuran itu juga kami tuangkan yang kami biasa sebut dengan form A pengawasan untuk dinilai apakah ada terjadi dugaan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang atau tidak. Ketika terjadi maka kemudian diplenokan untuk dijadikan temuan. Kalau sejauh ini apakah sudah ada pelanggaran dari kedua paslon? Kalau untuk yang tadi informasi video-video itu kan masih diproses di teman-teman kabupaten. Nah itu yang kemudian kami sedang meminta teman-teman kabupaten untuk melaporkan kembali. Nah terutama misalnya yang punya potensi sekali itu berkaitan dengan keterlibatan ASN dalam memberikan dukungan. Kan kita sama-sama tahu ASN tidak boleh menunjukkan dukungannya kepada siapapun, walaupun memang dia punya hak pilih nanti. Tetapi selama proses berjalan mereka tidak boleh menunjukkan dukungannya. Nah ketika menunjukkan dukungan, salah satunya kemarin itu di Kabupaten Jayapura dan juga di Kota Jayapura itu ada videonya, dan itu sudah lakukan penelusuran dan pemanggilan, klarifikasi kurang lebih seperti itu. Dari banyaknya laporan yang masuk gitu kan, maksudnya di temuan awal Bawaslu, ada tidak indikasi bahwa kedua tim ini melakukan kemudian gimmick-gimmick politik yang berujung pada hoax dan ujaran kebencian? Artinya ini dari temuan awal, dari dugaan misalnya. Nah, proses penelusuran dan klarifikasi ini yang menjadi sumber bagaimana kami menilai bahwa apakah ini ada keterlibatan tim atau itu sebagai datang dari pribadi masing-masing. Nah, ini penting sekali ketika melakukan klarifikasi dan penelusuran supaya ketika memang betul dari tim, tentu penanganannya pasti akan memanggil tim dan sebagainya. Untuk sejauh ini kan masih personal, karena yang dilaporkan adalah misalnya ASN tadi personal. Kalau di Kerom misalnya ada dugaan, saya tidak tahu mungkin juga terpantau misalnya berkaitan dengan informasi keterlibatan oknum polisi. Padahal setelah dikonfirmasi misalnya itu ternyata menghadiri kegiatan partai yang mengundang seluruh stakeholder yang ada, sehingga kemudian itu salah satu yang kemudian dilakukan oleh teman-teman Kabupaten Kerom. Nah di kota ini sedang dilakukan klarifikasi dan penelusuran. Kami juga sangat berharap ketika dipanggil klarifikasi, kadang-kadang kita menemukan bahwa masyarakat tidak mau datang karena sudah berpikiran macam-macam. Padahal klarifikasi ini dimaksudkan supaya membuat terang peristiwa itu seperti apa. Jangan kalau di masyarakat itu selalu kalau sudah dipanggil klarifikasi ini sudah pasti nih, sudah pasti ditangkap, sudah pasti bersalah. Padahal maksud klarifikasi adalah ini. Nah, kadang-kadang kami menemui kendala itu ketika dipanggil tidak pernah datang. Itu menjadi persoalan juga. Semakin kooperatif, semakin baik untuk kami menerima informasi sehingga kita bisa. Berarti pengawasan ini berjalan sampai ke kabupaten kota juga. Betul, sampai dan kabupaten kota. Karena ini kan terjadi seluruh provinsi. Ini pilgub, jadi teman-teman kabupaten kota juga
tidak kemudian kita bilang tidak ada pemilihan di kabupaten kota, bukan berarti mereka sudah selesai lalu mereka tidak punya pekerjaan lain gitu. Mereka punya tanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan di kabupaten kota. Bagaimana dengan kabupaten kota yang maksudnya dia letaknya jauh gitu. Kita tahu memang di Provinsi Papua itu semua sudah tersambung, tapi kan ada beberapa wilayah seperti misalnya Yongsu, kemudian Mambramo-Raya itu kan masih artinya sangat kondisi jaringan terbatas. juga terbatas. Gitu. Itu bagaimana? Nah, kalau kami misalnya ya mengandalkan, kami di provinsi tentu saja mengandalkan informasi yang kami dapat dan kami peroleh. Dan ketika kami dapat berkaitan dengan misalnya di Mambramo-Raya, tentu saja kami akan meneruskannya atau melimpahkannya ke teman-teman Mambramo-Raya untuk memastikan informasi itu betul atau tidak. Lalu di Yongsu itu masuk di Kabupaten Jayapura kan, itu juga kalau kami dapat informasi misalnya di wilayah cukup jauh dan ini kami konfirmasi terlebih dahulu di kabupaten kota, karena sebenarnya provinsi itu tidak punya wilayah kerja yang real, kabupaten kota lah yang punya wilayah kerja di kabupaten kotanya mereka, sehingga ketika berkaitan dengan informasi yang ada di wilayah mereka, kita selalu bangun komunikasi, meminta teman-teman paling tidak untuk melakukan mengecek dulu informasi apakah demikian terjadi, sehingga penanganannya juga tepat, tidak salah begitu. Hoax atau ujaran kebencian kan banyak beredar di media sosial ya. Kemudian kita juga tahu bahwa di Papua sendiri kan banyak sekali media mainstream yang juga bisa dimanfaatkan gitu lah oleh kawan-kawan jubir untuk kemudian mengklarifikasi hal-hal yang beredar di media sosial. Nah, seberapa efektif gitu, media mainstream ini untuk kemudian menjadi corong klarifikasi dari berita-berita hoax dan ujaran kebencian? Iya, saya pikir cukup efektif. Ketika ada informasi hoax atau ujaran kebencian, kemudian kami dari tim jubir klarifikasi atau memberikan statement yang kemudian menyampaikan bahwa itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Cukup efektif, tetapi tidak semua orang ini suka untuk membaca. Kadang cuma baca judul aja, tarik kesimpulan. Padahal isinya kan ada yang panjang. Jadi itu juga menjadi PR sebenarnya. Di samping itu juga tidak semua masyarakat ini kan gunakan HP lah ceritanya. Jadi kalau sampai ke daerah-daerah perkampungan mungkin berita yang pertama dia terima itu yang dianggap benar, yang klarifikasi tidak sampai di dia, itu yang terjadi. Agak susah memang. Apalagi pada saat misalnya pendukung, misalnya pendukung paslon 1, pas yang lagi dijelekan paslon yang lainnya gitu kan, itu artinya sudah jadi kebenaran gitu kan. Sudah terpolarisasi, jadi ketika saya klarifikasi pun dia bohong gitu, jadi dia tidak akan percaya. Bang Iblis sendiri. Iya, sebenarnya media mainstream ini kan ya itu tadi, orang punya minat baca ini kan ya masing-masing orang, kita bisa tahu lah bahwa masyarakat juga punya minat baca nih ya, tidak terlalu baik ya. Jadi ya itu orang baca judul kemudian kadang-kadang dong tidak baca sampai selesai, baca judul dong ambil kesimpulan gitu, dong bikin kesimpulan sendiri. Tapi tentu kita punya tanggung jawab untuk mengklarifikasi secara terus-menerus, itu yang terpenting. Karena isunya ini kan cukup dinamis. Kalau kita bayangkan saja ada satu isu yang kemudian mencuat, terus kemudian kita klarifikasi hanya misalnya sekali, isu itu yang pertama itu akan tetap terpatri dalam pikiran masyarakat. Klarifikasi itu tidak menjadi efektif hanya kalau dilakukan satu kali. Makanya kita diinstruksikan untuk klarifikasi itu secara berkesinambungan, secara terus-menerus, begitu. Misalnya ada isu tertentu, ya jangankan melalui media mainstream, tapi kemudian melalui sosmed, penyampaian secara langsung gitu. Jadi ya sasarannya bukan tentang pakai media apa, tidak, tapi bagaimana strategi kita untuk mengklarifikasi. Ya salah satunya secara berkesinambungan dan terus menerus begitu. Itu yang penting sebenarnya menurut kami. Baik, memang persoalan judul itu memang di era media online itu kan memang kadang-kadang karena menarik orang untuk membaca itu judulnya harus Tapi ternyata juga media juga terpolarisasi. Jadi ada media yang mendukung tim ini, ada media yang mendukung tim ini. Nah, itu yang kadang membuat itu nanti bisa kita bahas di kesempatan yang lain.
diskusi kita mengenai hoax dan ujaran kebencian. Baik, bagaimana kemudian hal ini mempengaruhi performa kedua paslon? Ini kan yang paling tahu adalah tim itu sendiri gitu kan. Tapi yang kita jaga sebenarnya bukan saja performa kedua paslon, tapi bagaimana hal-hal ini kan tidak menimbulkan hal-hal yang berujung kerugian bagi masyarakat seperti itu kan. Maksudnya yang kita harapkan memang seperti itu. Mungkin terakhir saya minta closing statement dari masing-masing narasumber terkait bagaimana sih kemudian kita menghindari hoax dan ujaran kebencian ini, kemudian himbauan kepada tim-tim pendukung, kepada masyarakat pendukung untuk kemudian menghindari hal itu. Mungkin dimulai dari jubir paslon 01. Iya, saya mau sampaikan bahwa di Papua ini masyarakat sudah cukup cerdas, jadi kita juga tim akan tentu ikut mensukseskan kandidat kita ini dengan cara-cara yang cerdas pula, seperti itu. Maka kita punya tanggung jawab bersama untuk kemudian ikut menangkal hoaks, kemudian melakukan hal-hal positif yang meminimalisir ya. Kalaupun menghilangkan mungkin sulit, tapi meminimalisir ujaran-ujaran kebencian. Tadi kita sudah sampaikan di awal bahwa ujaran kebencian begitu masif terjadi di tengah kita, kemudian hoaks juga, dan paslon kita juga banyak jadi korban, tapi tentu kita memahami bahwa itu adalah sebuah dinamika. Namun tanggung jawab kita bersama adalah mengedukasi masyarakat untuk mari kita sukseskan pemilu ini dengan aman dan damai. Ini yang penting sebenarnya. Dan tanggung jawab kita untuk memenangkan kandidat kita ini dengan cara-cara yang cerdas. Maka kita mau sampaikan kepada masyarakat bahwa mari kita memilih pemimpin ini yang punya riwayat pernah menjadi pemimpin. Artinya saat ini kita mau memilih gubernur seperti itu. Memilih gubernur itu bukan ajang coba-coba, bukan. Tapi memilih figur yang, kan pemimpin itu diukur oleh waktu, begitu. Nah, memilih seorang gubernur adalah memilih pemimpin kita bersama. Maka riwayat masa lalunya pun harus baik. Minimal pernah menjadi kepala daerah di kabupaten kota. Seperti itu. Supaya kemudian memimpin gubernur ini bukan menjadi hal baru di pemerintahan. Tapi ini sudah terbiasa menghadapi masyarakat. Kita juga, paslon kita ini juga saya pikir cukup dekat, komunikatif, dan interaksinya cukup baik dengan masyarakat. Tidak ada sistem-sistem komando, tidak ada komunikasi yang kita rasa bahwa cukup kaku. Kandidat kita cukup dinamis, kapan saja 24 jam masyarakat mau bertemu dengan kandidat kita, selalu di kediaman Jeruk Nipis Kota Raja di Kota Jayapura itu terbuka 24 jam untuk masyarakat. Kami pikir bahwa itu merupakan satu kebiasaan yang baik bahwa Papua perlu dipimpin oleh orang-orang yang punya banyak waktu untuk masyarakat. Seperti itu. Bung Step, silakan. Saya pikir kita semua sepakat bahwa ujaran kebencian, berita-berita hoax itu akan menghancurkan kita. Bukan hanya menghancurkan tim, tapi menghancurkan Papua. Karena yang mau kita bangun ke depan ini Papua. Dan yang punya visi baik untuk masa depan Papua itu Matius Fakiri dan Arya Kurmaropen. Papua cerah, kita lihat sesuatu yang terang di depan. Cerdas, sejahtera, harmoni. Jadi saya pikir kita sekarang tidak bicara tentang siapa yang punya riwayat masa lalu bagus. Kita bicara tentang siapa yang membangun Papua ke depan lebih baik. Dan dengan visi Papua cerah, Matius Fakiri layak untuk menjadi gubernur Papua dan Arya Kurmaropen menjadi wakil gubernur. Terima kasih. Tetap, meskipun di belakangnya mereka ada promosi, tidak ada masalah. Sudah masuk waktunya ini Bu ya berarti. Nah kalau dari Bawaslu sendiri mungkin silakan untuk memberikan closing statement. Baik, kita setiap orang yang ada di Provinsi Papua punya tanggung jawab terhadap suksesnya pemilu. Siapapun nanti yang menjadi pemimpin, itulah kita harapkan itulah yang dipilih oleh masyarakat. Dan tadi di awal saya sampaikan sebagai masyarakat yang saat ini juga sedang berproses dalam PSU berkaitan dengan hoax, ujaran kebencian, kita mesti selektif melihat informasi sehingga kita juga tidak mudah diadu domba,
dipolarisasi misalnya, tidak kemudian gampang tersulut emosi dan sebagainya. Kemarin dalam diskusi kami satu catatan dari tim paslon yang hadir bahwa saat ini sudah memanas, untung baik masyarakat belum sampai baku pukul, dan kita berharap tidak sampai di situ, jangan sampai di situ. Kita harus selektif dan bisa kemudian bangun bersama, karena semua punya tanggung jawab untuk menciptakan yang Papua dan dengan PSU-nya berjalan lancar, berjalan baik, dan kemudian menghasilkan pemimpin untuk Papua. Cuma provinsi Papua yang belum punya pemimpin. Yang lain sudah punya pemimpin. Itu yang mungkin bisa kita pikirkan bersama-sama untuk bertanggung jawab. Baik, terima kasih kepada narasumber kita yang hari ini sudah menghangatkan ruang diskusi di Noken Bicara. Kita akan kembali mungkin dengan isu-isu terhangat berikutnya. Baiklah, terima kasih atas kesediaan pemirsa Noken Live yang telah mengikuti diskusi kami pada hari ini di Noken Bicara. Kita akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Selamat siang.